Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua yang sederhana ini ya guys ya. Dan terima kasih buat kalian yang tetap setia nontonin gue ngoceh dan terus mendukung channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, langsung tekan tombol subscribe-nya ya, karena dukungan kalian akan membuat channel ini akan semakin membaik ke depannya. Minimal untuk saat ini di tengah keterbatasan peralatan, gua bisa menyajikan informasi-informasi valid. Bukan seperti akun yang sudah besar, tapi menyebarkan informasi-informasi yang tidak valid dan terkesan banyak memberi angin surga buat timnas kita. Oh iya, di video kali ini gue bakal update status keikutsertaan timnas Iran ya di Piala Dunia 2026. Karena kita memang lagi sama-sama menunggu ya apa keputusan Iran ya. Dan mudah-mudahan keputusan apapun itu keputusan yang terbaik buat timnas Iran. Kemarin Menteri Olahraga Iran memberikan statement terbarunya. Apa isi statementnya? Yuk ikuti video ini, kita bahas sampai tuntas guys ya. Oke, langsung aja kita mulai. Piala Dunia 2026 yang tinggal 56 hari, tapi drama Iran dan Amerika ini belum kelar-kelar juga guys. Malah semakin panas setelah perundingan gagal dan gencatan senjata berakhir. Baru-baru ini Menteri Olahraga Iran mengeluarkan statement dan dimuat di berita online asal Rusia ya. Apa kata Menteri Olahraga mereka? Langsung kita simak ya. Tanggal 21 April 2026 ya. Menteri Olahraga Iran yang namanya Ahmad Donyali memberikan pernyataan resmi, dan pernyataannya gua kutip kurang lebih bunyinya seperti ini ya. Kami sudah membentuk komite dan kami akan terus melaksanakan diskusi. Kami harus siap, bisa aja diputuskan untuk tidak pergi, tapi kalau diputuskan pergi, kami juga harus siap. Keputusan akhir ada di tangan pemerintah dan Dewan Keamanan Nasional Iran. Begitu ya kurang lebih pernyataan yang diberikan oleh Ahmad Donyali. Jadi gampangnya gini guys, secara teknis tim Iran ini siap ya, siap berangkat, siap bermain ya. Mereka sih mau main, mereka latihan terus kok ya. Tapi yang nentuin mereka jadi berangkat atau enggak itu bukan Menteri Olahraganya, bukan PSSI-nya, tapi yang nentuin adalah Dewan Keamanan Nasional tertingginya Iran. Isinya tuh orang-orang militer dan orang-orang intelijen. Jadi ya ini udah bukan urusan sepak bola lagi ya guys ya, ini udah urusan perang atau damai. Kalau Dewan itu bilang berangkat ya berangkat, kalau bilang tidak berangkat ya udah berarti tidak berangkat. Jadi selama belum ada keputusan, Federasi Iran pun tidak bisa memberikan pernyataan apa-apa, sama juga seperti Menteri Olahraganya. Tapi yang gue salut nih guys ya, meskipun pemerintahnya belum kasih lampu hijau, timnas Iran tetap melaksanakan persiapan. Kemarin mereka baru aja menang 5-0 ya dalam laga uji coba melawan Costa Rica di Turki. Pelatihnya ya memberikan statement juga. Kurang lebih statementnya seperti ini, saya kutip ya. Kami fokus ke sepak bola, urusan politik biar pemerintah yang ngurus. Kami hanya latihan terus sampai ada perintah resmi dari pemerintah. Nah ini penting banget ya buat lu catat. Iran itu sebenarnya mau ikut main. Mereka nggak mau ketinggalan persiapan, mereka cuma nunggu satu kata dari pemerintah, berangkat atau tidak. Tapi sampai kata itu diucapkan ya mereka diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Kabar lagi dari media The Athletic, ngomong-ngomong ini media olahraga terpercaya ya, bukan asal-asalan ya. FIFA memberikan batas waktu ke Iran itu sampai tanggal 30 April 2026 untuk ngasih keputusan. Ya artinya beberapa hari ke depan lagi ya. Kenapa tanggal 30 April? Karena di tanggal itu FIFA akan mengadakan kongres di Vancouver. Mereka mau bahas persiapan final di Piala Dunia. Jadi harus ada kepastian. Kalau sampai tanggal 30 April Iran belum juga ngasih konfirmasi, kemungkinan besar FIFA bakal anggap Iran mengundurkan diri, atau setidaknya mereka bakal mulai cari pengganti alternatif. Ini deadline nyata bro ya, bukan isapan jempol. Terus gimana kalau sampai bulan Mei Iran masih diem aja? Nah ini skenario kacau nih buat FIFA nih ya, karena kalau sudah masuk bulan Mei dan Iran belum ngasih keputusan apa-apa dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak berangkat,
Iya, lu bayangin aja bro, tiket jutaan lembar sudah kejual, jadwal sudah mateng ya, hak siar sudah dibayar, sudah terkontrak ya, sponsor juga sama, sudah bayar, sudah berkontrak. Tiba-tiba Iran mundur di detik-detik akhir, wah kacau. Yang gue baca dari analis olahraga ya, FIFA kemungkinan nggak bakal nunggu lama. Kalau awal Mei Iran masih diam, FIFA bakal anggap itu sebagai penarikan diri de facto ya. Mereka bakal langsung aktifkan aturan darurat dan cari pengganti. Karena logistik turnamen sebesar Piala Dunia nggak bisa nunggu guys ya. Stadion harus diisi, lawan harus tahu siapa yang bakal mereka hadapin. Jadi intinya Iran harus buru-buru memberikan keputusan mereka, kalau enggak FIFA yang bakal mutusin buat mereka. Terus kalau Iran mundur konsekuensinya apa ya, kan di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Kalau FIFA ini punya regulasi untuk Piala Dunia 2026, aturannya jelas ya bro ya. Gua breakdown satu-satu ya. Pertama nih ya, Iran itu bakal kena denda. Kalau mundurnya lebih dari 30 hari ya, belum 30 hari menjelang kick off, itu mereka akan kena denda minimal 250.000 franc Swiss. Ya kalau dirupiahkan, ini bisa dikoreksi silahkan, kurang lebih 4,4 M ya, rupiah, 4,4 M rupiah. Kalau mundurnya ya dari kick off ke keputusan itu kurang dari 30 hari, dendanya bisa lebih besar lagi, 550.000 euro, sekitar 9,5 miliar. Yang kedua, Iran harus mengembalikan semua uang yang sudah dikasih FIFA buat persiapan tim. Biasanya satu tim itu mendapatkan sekitar kurang lebih 10 jutaan dolar AS atau kurang lebih 178 apa 179 M ya. Nah yang ketiga ini sanksi olahraga. FIFA bisa melarang Iran ikut turnamen-turnamen FIFA di masa depan. Berat ya. Kalau soal pengganti, regulasi bilang FIFA dapat memutuskan untuk mengganti Iran, bahkan jika perlu mengganti Iran dari negara federasi lain. Nah harus diperhatikan ya guys ya, dapat memutuskan berarti bukan harus ya, bukan harus. Artinya FIFA itu punya kewenangan penuh ya, mau nyari pengganti dari Asia, dari Eropa, atau bahkan nggak nyari pengganti sama sekali. Channel apapun yang bilang penggantinya pasti Uni Emirat Arab atau pasti Itali atau Oman atau negara apapun, itu masih spekulasi ya guys ya, belum ada kepastian. Nah sekarang gua mau ngomongin sesuatu yang bikin gua kesel banget ini ya, tiap buka YouTube beberapa hari ini, karena memang gua penggemar yang suka nyari berita-berita olahraga ya, khususnya tentang timnas. Ada aja yang ngambil kesempatan ya di tengah ketidakpastian seperti ini ya. Banyak channel YouTube gede yang bikin konten seolah-olah mereka tuh udah tahu pasti pengganti Iran, mereka udah pasti tahu Iran bakal mundur gitu. Ada yang bahkan bilang yang ganti itu dari Italia, ada yang dari Uni Emirat Arab atau Oman atau Indonesia. Wah, seneng juga sih disebut ya, cuma kan itu angin surga lah ya, kita tahu bakal berat banget ya. Bahkan nih ada satu channel yang thumbnailnya berani banget ya, nanti saya tampilkannya. Dengan pedenya nyebutin tanggal dan tempat pertandingan playoff, seolah-olah itu sudah ditentukan sama FIFA. Padahal faktanya ya, FIFA sendiri belum ngomong apa-apa. Iran juga belum mutusin apa-apa ya, itu namanya hoax ya bro ya. Ini apa namanya, konten murahan yang lebih ngejar viewer daripada ngejar kebenaran. Kalian pada ingat nggak ya? Oktober tahun lalu tuh sempat viral video yang ngaku-ngaku Gianni Infantino ngumumin playoff Indonesia lawan Oman. Dan ternyata guys, itu kan video editan ya, pakai cuplikan pidatonya Infantino pas Piala Dunia 2022 di Qatar. Ya kelihatan banget latarnya aja masih pakai logo Piala Dunia 2022. Pembuat videonya sendiri akhirnya kan ngaku itu cuma satir. Tapi tahu nggak? Channel-channel yang seperti yang saya sebutkan tadi itu mengambil video itu tanpa konteks, dibuatkan naskah, terus disebarkan sebagai berita yang seolah-olah itu benar. Nah sekarang polanya itu berulang lagi guys ya, Iran belum mundur,
FIFA belum ngumumin apa-apa, tapi udah pada heboh tuh bikin thumbnail resmilah segala macem. Aduh, ini kacau sih ini sebenarnya guys ya. Yang channel-channel kayak gini tuh perlu dapat warning keras guys ya. Karena biar bagaimana itu bukan hanya sekedar berita ya, itu tanpa sadar mereka kan menggiring opini ya. Menggiring opini ya, bisa saja ada orang yang benar-benar percaya terus kok nggak jadi, FIFA ini ngebelain negara ini nih, nah itu kan akhirnya dia menggiring opini orang-orang. Jadi guys, mohon berhati-hati ya, gua nggak bilang lu nggak boleh nonton channel-channel itu, tapi jangan langsung percaya beritanya, cek sumbernya, cek konfirmasi dari FIFA atau dari media terpercaya. Biasanya yang paling banyak menampilkan berita-berita olahraga tuh yang saya selalu ambil itu ya, kalau bukan di The Athletic, Reuters sama AP ya. Kalau ada channel yang udah pede banget bilang ini tuh pengganti Iran, padahal FIFA masih aja diam, itu tanda bahaya. Itu konten yang cuma ngejar view. Ya menurut gue sih konten-konten kayak gitu harusnya di take down ya, bukan di report ya, di take down ya, di take down, karena bisa ya itu seperti yang saya bilang tadi, menggiring opini, bisa menyesatkan jutaan orang karena viewernya itu sampai ada yang puluhan ribu, ratusan ribu, jadi lumayan ya, berbahaya sekali, berbahaya banget guys ya. Jadi pesan gua ya buat kalian yang hobi nonton berita-berita olahraga, khususnya berita-berita bola tentang timnas dan tentang sepak bola dunia ya, jangan gampang termakan thumbnail dengan judul bombastis ya. Tandain aja guys, biasanya channel dengan thumbnail yang judulnya bombastis itu ya isinya biasanya tidak sesuai ya dengan apa thumbnailnya. Oke, kita lanjut lagi guys ya, itu tadi disclaimer aja sedikit ya. Setelah gue jelasin panjang lebar, mari kita simpulkan nih skenario yang paling mungkin terjadi seandainya ya. What if gitu ya, what if. Skenario 1, Iran tetap ikut. Nah ini yang diinginkan semua pihak ya. Kalau Dewan Keamanan Iran kasih izin dan jaminan keamanan dari Amerika Serikat beneran ada, Iran bakal terbang ke Amerika dan main. Tapi seiring mendekatnya deadline 30 April, peluang ini makin kecil guys. Dan lagi pula kalau Iran beneran jadi berangkat, kita juga harus mikirkan supporternya. Nggak mungkin Amerika ngasih supporter dari Iran ini visa, nggak mungkin. Kemungkinan besar Iran akan main tanpa penonton. Atau bisa jadi dua negara yang bertanding sama Iran itu akan main tanpa penonton. Karena stadion yang akan mereka pakai itu berubah jadi seperti apa ya? Keadaan darurat militer guys. Sudah pasti militer semua tuh yang jaga di situ ya. Yang jaga karcis juga pasti didampingi sama militer, udah pasti itu guys. Skenario kedua itu grup G cuma diisi 3 tim. FIFA bisa aja mutusin nggak nyari pengganti. Belgia, Mesir, Selandia Baru main bertiga. Ini memang pernah terjadi ya di Piala Dunia tahun 1950. Tadi saya sudah coba cari ada nggak kejadian seperti skenario 2 ini. Tapi zaman sekarang dengan duit sponsor dan hak siar segede itu kayaknya sulit guys ya. Karena biar bagaimana orang sudah bayar tiket ya, sponsornya sudah ngasih duit juga, sudah berkontrak, yang televisi juga sudah bayar hak siar. Aduh pasti kacau, pasti akan sulit untuk melepas semuanya ya. Dan kayaknya skenario 2 ini sangat sulit untuk zaman sekarang, ini sangat sulit. Kalau yang skenario ketiga, nah ini yang paling banyak kita tunggu nih. FIFA tunjuk tim pengganti. Ingat guys, tunjuk ya, tunjuk, karena ini sisa waktunya sudah di bawah 30 hari. Seumpama di bawah 30 hari ya. Karena untuk melaksanakan playoff kan nggak gampang ya guys ya. Belum lagi mempersiapkan hostnya, mempersiapkan timnya yang mau playoff siapa-siapa aja ya. Jadi ya kemungkinan skenario 3 ini FIFA menunjuk kalau kejadiannya di bawah 30 hari sebelum kick off ya. Ini sih yang paling memungkinkan untuk terjadi. Kemungkinan besar FIFA akan mendasarkan keputusannya ini pada sporting merit atau prestasi.
Tim Asia dengan peringkat tertinggi yang nggak lolos itu adalah Uni Emirat Arab. Italia juga bisa disebut-sebut karena tadi peraturannya kan menyebutkan gitu ya, bisa aja diambil dari konfederasi lain ya, konfederasi lain. Tapi memang akan sulit guys kalau diisi oleh konfederasi lain karena FIFA sendiri akan merusak konsistensinya dia menjaga kuota antar konfederasi. Kalau lu tanya gua ya, sekali lagi, Uni Emirat Arab memang kandidat terkuat, tapi ingat ya, semua keputusan ada di tangan FIFA. Jadi siapapun yang bilang Uni Emirat Arab pasti gantiin Iran, ya itu masih spekulasi, belum fakta. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya kalau Indonesia kita sudahlah guys ya, kita fokus saja ke Piala Dunia 2030 sama Piala Asia 2027. Tetap dukung aja tim nasional, apalagi pelatih kita sekarang ini bukan kaleng-kaleng guys ya. Satu level lah, kalau di drama-drama Cina itu sama-sama di level kultivasi tingkat tinggi ya, antara STY dengan John Hetman ini, karena dua-duanya sama-sama pernah membawa timnya ke Piala Dunia. Cuma gini guys ya, gue pengen banget kalian yang nonton video ini jadi lebih cerdas ya. Jangan gampang termakan sama thumbnail dengan judul yang wah. Ya tandain aja guys ya, channel dengan judul thumbnailnya itu wah berarti isinya kemungkinan besar, saya tidak bilang selalu benar, kemungkinan besar isinya itu tidak akan sesuai dengan thumbnailnya ya. Selalu mengecek sumbernya sebelum memastikan itu benar atau tidak. Kalau kalian merasa video ini berguna buat ngebantu lu bedain mana fakta mana hoax, silahkan like, subscribe, dan share ke teman-teman lu. Share ke teman-teman lu ya guys ya, karena di tengah banjir konten sampah kayak gitu ya, channel yang nyajiin fakta butuh dukungan lo, karena channel-channel yang seperti ini yang menyajikan fakta yang sebenarnya ya, justru viewernya itu memang drop ya guys ya, drop, karena memang kan yang dibaca sama YouTube itu bukan isi kontennya tapi algoritmanya, jumlah viewernya, lama nontonnya, dan lain-lain, interaksinya antara video dengan viewernya dan lain-lain seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video gua kali ini ya guys ya. Semoga kalian tetap kritis. Gua pamit dulu, jaga kesehatan, jaga pikiran, dan jangan lupa ya tetap dukung channel ini untuk memberitakan informasi-informasi yang valid dan bisa terkonfirmasi secara resmi ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.